Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyu Wahyudin, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung. Pada hari ini akan mendiseminasikan hasil penerapan atau aksi nyata dari budaya positif yang dilaksanakan di kelas dan di sekolah di SMP kami. Pada saat ini penyampaian diseminasi berbarengan dengan pelaksanaan IHT yang dilaksanakan menjelang semester 2. Pada diseminasi kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif pada tema segitiga restitusi. Oleh karena itu, simak pemaparannya sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melihat laporan aksi nyata ataupun diseminasi dari modul 1.4 ini, marilah kita lihat rencana aksi nyata sebagaimana berikut ini. Latar belakang rencana aksi nyata ini. Aksi nyata ini merupakan implementasi dan penerapan langsung di lapangan modul 1.4 tentang materi budaya positif. Adapun modul budaya positif ini terdiri atas banyak materi. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol restitusi, dan 5 kebutuhan dasar. Di antara tugas calon guru penggerak CGP diantaranya adalah membuat aksi nyata. Aksi nyata ini merupakan sosialisasi materi terhadap guru dan penerapannya terhadap murid. Selain itu, untuk mengetahui respon murid dan guru terhadap penerapan budaya positif terhadap sekolah. Semoga aksi nyata ini dapat diterima dan bermanfaat bagi halayak ramai. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk 1. Mempraktikkan budaya positif di sekolah. Adapun yang akan dipraktikkan terdiri atas pembentukan kesepakatan dan keyakinan kelas serta mempraktikkan segitiga restitusi. Yang kedua adalah menyosialisasikan atau mendiseminasikan budaya positif sekolah, terutama tema segitiga restitusi kepada guru-guru di lingkungan SMP Negeri 1 Cimaung. Yang ketiga, tolok ukur dari aksi nyata ini. Yang pertama, dapat diimplementasikan budaya positif di kelas yang diampu, yaitu menerapkan kesepakatan kelas dan penerapan praktik segitiga restitusi. Yang kedua, tersosialisasikannya materi modul budaya positif melalui diseminasi. Dan yang ketiga adalah guru dan murid respon positif pelaksanaan praktik budaya positif di kelasnya. Berikutnya yang keempat, lini masa tindakan. Tahap persiapan menyiapkan konten materi yang akan disosialisasikan itu dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Kemudian tahap penerapan budaya positif di bulan Desember 2022 dan di bulan Januari 2023. 3. Penyebaran informasi untuk diseminasi adalah pada bulan Desember 2022.
Yang keempat, tahap sosialisasi atau diseminasi dilaksanakan hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Yang kelima, pembuatan laporan ataupun video aksi nyata di bulan Januari hingga Februari 2023. Dukungan yang dibutuhkan dari aksi nyata ini diantaranya yang pertama adalah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimaung sebagai penanggung jawab dan pemberi kebijakan. Yang kedua, rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Cimaung. Yang ketiga, murid-murid SMP Negeri 1 Cimaung, terutama adalah kelas yang diampu, komite sekolah, dan orang tua murid. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan aksi nyata. Adapun tahap pelaksanaan aksi nyata ini terdiri atas 1. Pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas, 2. Praktik segitiga restitusi, 3. Tanggapan siswa mengenai keyakinan kelas, 4. Tanggapan siswa mengenai segitiga restitusi, 5. Seminar budaya positif ataupun diseminasi tentang segitiga restitusi, 6. Testimoni guru terkait seminar diseminasi segitiga restitusi. Yang ketujuh, refleksi dari CGP mengenai penerapan budaya positif di kelas. Bapak dan kamu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini tujuannya adalah supaya kita dalam belajar IPA ini sesuai dengan apa yang kita sepakati. Siap membuat kesepakatan kelas? Siap? Siap tidak? Namun nanti harus paham bahwa kalau sudah sepakat berarti nanti kamu harus tahu konsekuensi. Contoh misalkan kamu ingin apa nih? Kesepakatan kelas yang ada di kelasnya apa? Mau apa? Ada yang mau mengusulkan kesepakatan kelas? Ayo kita buat kesepakatan bersama-sama. Siapa yang mau mengusulkan? Ada tidak? Kesepakatan kelas. Contohnya misalkan nih Bapak usulkan, pada saat belajar IPA semua murid harus berada di kelas. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Nah, ini baru dari Bapak. Kamu harusnya yang mengusulkannya, bisa tidak? Bisa. Nah, Bapak akan tulis kesepakatannya. Nanti yang usul boleh di depan ya. Kita tulis kesepakatannya di depan. Yang pertama apa kesepakatannya? Pada saat belajar semua murid harus ada di kelas. Sepakat tidak? Sepakat dengan aturan ini. Yang pertama, ini baru yang pertama. Pada saat belajar IPA, nanti ini mungkin kalau kamu pelajaran lain, boleh juga membuat kesepakatan yang mungkin saja berbeda dengan pelajaran IPA. Ini kan Bapak dengan kalian ya untuk pelajaran IPA nih. Kesepakatan. Pada saat belajar IPA, semua murid harus ada di kelas. Setuju? Setuju. Disepakati? Disepakati. Nah, kalau disepakati, bagus, terima kasih. Namun nanti kamu harus paham konsekuensinya. Kalau kamu berarti ini pelajaran IPA nih, berarti harus buru-buru masuk. Kalau ada di luar berarti nanti konsekuensinya ada sanksi. Mungkin ada sanksinya ya, tidak akan dihukum berat-berat. Mungkin akan ditanya ya, ditanya apa alasannya. Kalau alasannya logis ya tidak masalah. Itu yang pertama ditanya dulu. Yang kedua akan mungkin dapat nasihat. Yang ketiga kalau diulangi lagi maksudnya. Kalau ketiga kalinya berarti akan mungkin ditegur. Diulangi dari ya mungkin nanti setelah ditegur dapat kartu kuning dan dapat kartu merah, mungkin dikeluarkan.
Atau kita sepakati ini kalau hukumannya apa nih kira-kira yang baik? Ada nggak yang usulannya? Kalau saya ternyata di luar, berarti hukumannya apa? Hukumannya diperingati saja ya, diperingatkan saja ya. Iya, diperingatkan lah. Nanti akan setelah ditanya mungkin diperingatkan lah paling berat ya. Tidak akan berat-berat. Ayo sekarang siapa yang mau usulan lagi untuk kesepakatan kelas yang kedua? Siapa yang mau usul? Ini bebas karena kan ini kalau keluarnya dari bapak nanti terlalu berat lagi aturannya. Tapi bagusnya usulnya itu dari kamu. Untuk kebaikan kita semua sebetulnya. Jadi kesepakatan kelas ini tujuannya adalah untuk kesepakatan dan untuk kebaikan di kelas ini. Kelas 7J. Apa ya? Coba. Usulannya apa? Ya sih Pak. Sampaikan. Yang keras. Nah, jangan telat masuk waktu jam pelajaran IPA. Jangan telat masuk kelas pada saat jam pelajaran IPA. Setuju tidak? Setuju? Setuju tidak? Jadi pada saat jam IPA kamu berarti sekarang harus tepat waktu. Kita ubah bahasanya Pak, jangan pakai jangan ya. Bahasanya kalau diubah tanpa ada kata jangan bagaimana? Harus. Nah, apa? Harus datang tepat waktu. Ini bahasanya begini aja ya, cukup. Kalau bagusnya setiap pelajaran lain juga harus datang tepat waktu. Setuju tidak ini? Jadi ini aturannya kepada murid ya. Jadi setiap murid harus datang tepat waktu, terutama pelajaran IPA. Siap? Nah, 2 dan 3 apa? Ayo, bagus Syifa. Pada saat belajar boleh melakukan aktivitas lain? Misalkan ayo ngobrol. Kecuali kalau diskusi boleh, diskusi itu ngobrol. Boleh misalkan melakukan aktivitas lain, belajar IPA tapi kadang belajar yang lain. Nah, tidak boleh ya. Jadi bagaimana? Siap nggak dibuat kesepakatan? Pada saat belajar IPA harus fokus pada pelajaran IPA. Harus fokus pada kegiatan, disingkat ya, kegiatan belajar mengajar. Jadi kalian boleh berdiskusi, boleh misalkan bertanya, boleh mengambil dulu alat, misalkan kalau memang itu berhubungan dengan pelajaran. Boleh keluar juga kalau memang itu memang kegiatannya di luar, observasi misalkan. Paham tidak? Nah seperti itu ya. Oke, bagus ya. Jadi fokus. Apalagi kalau yang bawa HP misalkan pada saat belajar karena nyawa HP, nah itu berarti melanggar kesepakatan. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Pada saat belajar boleh tidak? Kalau misal pada saat ulangan boleh mencontek? Tidak boleh ya. Berarti bekerja mandiri, belajar mandiri kecuali pada saat belajar kelompok. Disepakati? Itu depannya ya aturannya, silakan buat belajar mandiri kecuali
pada saat belajar kelompok. Terus yang tadi jujur ya, jujur pada saat apa? Tes. Pada saat tes bekerja secara jujur. Ayo, ada yang lain? Pada saat belajar ini aturan dengan yang lainnya. Boleh tidak misalkan saling boleh menghina? Namun air menghina kumaha kesepakatan tak? Harus dihukum, disanksi? Ini Pak sedang belajar takkan misalkan nanya atau berui. Itu sebenarnya yang tadi tidak fokus ya, sudah masuk kalau berui atau main-main masuk sudah pada aturan. Pada saat belajar IPA harus fokus. Nah kalau ini aturan, mungkin ini aturan etika akhlak dengan sesama ya. Siap ya dibuat aturan yang tadi terkait dengan suka ada yang menghina di sini. Tidak boleh saling membuli. Ada lagi yang lain bahasanya? Ini usulan dari Rizky mengusulkan bahasanya itu kata-kata tidak boleh saling membuli. Setiap murid harus saling menghormati dan menghargai. Gimana? Harus saling menghormati dan menghargai. Setiap murid bertanggung jawab terhadap kebersihan apa? Kebersihan kelas. Kamu tahu tidak keyakinan? Kita mau buat keyakinan kan? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan itu sesuatu yang sifatnya universal dan di semua orang itu tahu bahwa itu penting. Tidak memandang agama, cek agama memandangnya kan baik. Tidak memandang suku, bangsa, nilai universal itu pasti sama. Contoh misalkan, mengapa sih harus pakai seragam di sekolah? Apa nilainya? Ada nilainya enggak? Padahal kamu itu misalkan orang kaya, banyak baju yang lebih bagus, warna-warni, motifnya beda-beda, kemudian mahal-mahal. Boleh tidak dipakai di sekolah? Nah, mengapa? Karena kita sudah pakai seragam. Apa tujuan di seragam itu? Nah, ini ada nilai yang harus kamu yakini bahwa di seragam itu nilainya adalah nilai kesamaan. Di sini tidak ada lagi perbedaan. Mana yang kaya, mana yang miskin, semuanya sama seragamnya, putih ke atas, ke bawah biru. Dan polanya juga seperti ini, kerudungnya sama seperti ini. Tidak ada yang karena kaya raya jadi yang bermerah gitu. Tidak, ini untuk nilainya itu nilai kesamaan, bahwa semua orang itu memiliki kesamaan harkat dan martabat dalam aturan. Terus ada nilai yang lain, misalkan nilai. Kalau kamu belajar itu untuk apa sih? Nilai yang kamu yakini belajar itu untuk apa? Saya belajar, kita belajar itu untuk apa? Apakah kamu dipaksa belajar oleh orang tua? Dipaksa tidak? Belajar itu untuk menambah ilmu. Penting tidak ilmu? Makanya yang namanya belajar itu menurut agama manapun pasti bagus. Pasti dituntut belajar.
Bentar ya, jangan dulu duduk. Sudah bersih belum? Dari sampah pakaian tolong dirapikan dulu ya sebelum kita belajar. Kalau ada sampah diamankan dulu, disimpan dulu. Silakan kalau ada sampah dikeluarkan dulu, dibuang, disimpan ke tempatnya ya. Tong sampahnya sudah ada 3 warna, jangan salah. Kalau yang sudah tidak ada silakan duduk. Kalau sudah bersih, sudah rapi pakaiannya, silakan duduk. Silakan duduk kembali kalau yang sudah rapi pakaiannya, kemudian tempatnya sudah bersih. Nah itu simpan di tempatnya. Silakan duduk lagi ya dengan tertib. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Biar belajarnya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Reva. Alasannya? Sakit. Nah, bagi yang sakit hanya seorang. Kita doakan ya kalau teman yang sakit, atau mungkin ada keluarga kalian juga yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Teman kalian bisa kembali ke sekolah, belajar bersama-sama lagi. Ya. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kembali terhadap tata tertib ya, bahwa yang namanya kedisiplinan itu sebagai bagian dari budaya positif itu harus senantiasa kalian laksanakan. Kita kemarin tempo hari sudah membuat bersama-sama yang namanya apa? Yang ditempel itu, yang waktu itu kita diskusi tentang apa? Aturan kelas, namanya apa? Kesepakatan. Masih ingat? Itu ada kesepakatan kelas yang harus kalian taati. Mulai dari datang tidak boleh terlambat ya, selalu tepat waktu, kemudian termasuk kebersihan. Makanya tadi Bapak memberikan kebersihannya. Kebersihan kelas terutama ini penting karena kalau tidak bersih ini bisa menjadi sumber penyakit. Kemudian juga kedisiplinan dalam berpakaian. Tadi Bapak sudah lihat, cek ya. Harus senantiasa bersih. Buka Al-Qur'annya dan silakan dibaca. Baca 5 ayat. Ayat berapa? 249. Silakan dimulai. Mia, sepertinya kamu sedang ada masalah. Sudah berapa hari kamu tidak sekolah? 3 hari, Pak. Nah, kamu bolos sudah 3 hari ya. Bapak juga tadi cek, ternyata kamu bolos 3 hari. Bagus tidak bolos itu? Tidak, Pak. Ya, kita kan sudah ada kesepakatan kelas ya, ada keyakinan kelas bahwa setiap siswa itu harus hadir. Bisa tidak hadir kalau sakit atau ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi jangan diulang lagi ya.
Nah, kalau boleh Bapak tahu, mengapa sih kamu bisa bolos seperti itu? Padahal kamu itu kan Bapak tahu kamu adalah anak yang rajin. Maaf Pak, saya tidak masuk sekolah dan saya tidak membawa surat karena saya mendapat penghinaan oleh Sari. Jadi saya dihina dan orang tua saya dihina Pak. Oh begitu. Nah, pada saat kamu dihina oleh Sari, apa yang kamu lakukan? Saya tidak membalas Pak, karena saya tahu saya orang miskin. Namun saya harus bisa menjaga diri saya Pak. Oh begitu ya, Mia. Harga diri itu memang penting, tapi ketika kamu bolos, berarti harga diri kamu di sisi lain juga akan rusak. Nah, coba kamu pikirkan, ada nggak cara lain untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini? Saya ingin Bapak memanggil dia, suruh dia untuk bisa meminta maaf kepada saya. Sebelum dia meminta maaf, saya tidak akan masuk sekolah Pak. Oh begitu ya. Kalau begitu, mau tidak kamu datang dulu ke sekolah? Nanti Bapak akan panggil Sari, kemudian Bapak akan pertemukan dengan kamu agar minta maaf kepada kamu. Iya. Nanti atau besok Bapak tunggu ya di sekolah. Sari, tahukah kamu mengapa Bapak panggil kamu? Maaf Pak, ada apa ya? Coba ingat-ingat baik-baik. Apa kamu ada masalah dengan teman kamu di kelas? Masalah? Gak ada Pak, saya gak punya masalah dengan siapapun. Nah, tadi Bapak cek di kelas itu ada yang sudah 3 hari bolos. Apa kamu tahu? Oh itu, Nah, siapa itu? Mia kan Pak? Iya. Apakah kamu punya masalah dengan Mia? Enggak, saya gak punya masalah dengan Mia. Ayo kamu berterus terang kepada Bapak, katakan yang sebenarnya. Begini Pak, saya beberapa kali menyapa Mia dengan sebutan Iten dan menghina orang tuanya. Salah saya di mana coba? Dia kan memang hitam, jadi pantas dong kalau saya menyebut dia dengan panggilan Iten. Sari, itu kan berarti perbuatan yang sudah tidak mengenakan ya. Apakah menghina itu baik? Enggak sih Pak. Tahukah kamu bahwa perbuatan kamu itu sudah menyakitkan hati Mia? Ya maaf Pak. Nah, akibat dari perbuatan kamu itu kan sekarang Mia tidak sekolah ya, bolos. Sari, coba terangkan kepada Bapak, mengapa kamu melakukan penghinaan seperti itu? Apakah kamu punya masalah kepada Mia atau Mia punya masalah kepada kamu? Saya sebenarnya melakukan itu hanya iseng saja Pak, gak ada maksud yang lain kok. Oh begitu. Nah, apakah kamu tahu, ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Ya Pak, saya tahu kalau di dalam peraturan kelas itu sudah disepakati kalau setiap murid harus menghormati dan menghargai murid lain, dan saya sadar kalau saya sudah melanggar kesepakatan kelas bersama. Nah, itu kamu sudah tahu ya dengan keyakinan di kelas kita. Lalu kalau begitu, coba sekarang kamu bayangkan jika seandainya yang dihina itu adalah diri kamu. Ya pastinya saya sakit hati dan merasa tersinggung. Nah, demikian pula dengan Mia. Mia pun ketika dihina oleh kamu, pasti Mia pun merasa sakit hati. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, coba kamu pikirkan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau bagaimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki hubungan kamu, pertemanan kamu dengan Mia. Mungkin saya akan memohon maaf kepada Mia atas segala perbuatan dan hinaan yang saya lakukan kepadanya. Kamu bersedia memohon maaf? Bersedia. Bagus kalau begitu. Nah, bagaimana cara kamu meminta maaf kepada dia? Sebelumnya saya meminta tolong untuk mempertemukan saya dengan Mia kepada Bapak. Ya baik, kalau begitu Bapak akan panggil dulu Mia ya ke kelas, karena kemarin Bapak sudah membujuk Mia supaya datang ke sekolah. Tunggu sebentar ya. Pak. Sari, Bapak
sudah mengetahui ya tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Nah sekarang Bapak mengumpulkan kalian, Bapak ingin tahu masalah yang sebenarnya terjadi ya, biar Bapak mengonfirmasi apakah betul tidak, karena Bapak kemarin sudah menanyakan ke Mia, juga menanyakan kepada Sari. Nah sekarang Bapak ingin mengonfirmasi masalah ini. Coba siapa yang ingin menceritakan lebih dulu? Saya Pak, saya perlu. Ya baik, silakan Mia. Sari, barusan Bapak dan kamu sudah mendengar bagaimana cerita dari Mia. Nah, Bapak ingin tanya sekarang kepada kamu, apakah yang barusan dikatakan oleh Mia itu betul? Ya Pak, betul. Saya beberapa kali telah menghina Mia. Saya mohon maaf karena saya yang telah menyebabkan Mia tidak mau bersekolah. Oh, kalau begitu berarti sudah jelas ya masalah yang sedang kalian hadapi bersama. Nah, Bapak ingin tanya sekarang kepada Sari, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk menembus kesalahan kamu terhadap Mia? Dan Pak, Mia, saya ingin mohon maaf atas segala perbuatan dan penghinaan yang saya lakukan kepadamu. Apakah kamu bersedia untuk memaafkan saya? Ya, duduk lagi kamu. Mia, barusan Sari sudah meminta maaf. Bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk memaafkan? Pak, sakit hati saya belum hilang, Pak. Mengapa kamu menghina saya? Saya akui saya miskin, iya saya miskin. Saya akui saya hitam, iya saya hitam. Kenapa kamu membuli saya? Kamu punya hati nurani gak sih? Setiap hari aku selalu dikucilkan. Tenang, tenang, tenang. Aku tahu aku gak sempurna, tapi kamu jangan anggap diri kamu sempurna, Sari. Tenang Mia, tenangkan dulu diri kamu. Silakan duduk lagi. Ya, tenangkan dulu ya. Kamu sepertinya sedang sangat marah ya. Coba tarik nafas terlebih dahulu. Tenangkan dulu ya. Nah, coba Mia, Bapak ingin tanya, apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Nah, coba kamu tenang dulu ya. Nah, Bapak sekarang ingin tanya pada Mia, kira-kira supaya kamu bisa memaafkan Sari, apa yang harus Sari lakukan kepada kamu? Begini Pak, Ya. untuk memaafkan Sari mudah saja sih. Tapi apa jaminannya supaya dia tidak akan menghina saya lagi? Nah, Sari, barusan kamu sudah mendengar Mia akan memaafkan kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Iya Pak, saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, Mia, barusan kamu sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Sari. Sari mau meminta maaf dan siap berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana sekarang dengan kamu? Saya ingin Sari membuat surat perjanjian tertulis agar di saat dia melakukannya lagi, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, gimana Sari siap membuat perjanjian? Ya Pak, saya siap. Saya bersedia menerima konsekuensi apapun dari sekolah bila saya mengulanginya lagi. Ya, baik ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada perjanjian tertulis semuanya bisa menjadi lebih mentaati ya. Terutama Sari jangan sampai mengulangi lagi baik kepada Mia ataupun kepada teman yang lain ya. Bapak akan buat terlebih dahulu. Nah, ini suratnya sudah Bapak buat. Sekarang kalian tanda tangani dulu. Lihat, ditandatangani. Ini Pak, saya sudah menandatangani surat perjanjian dan saya siap menerima konsekuensi dari sekolah. Iya, terima kasih ya. Bapak juga ini sebagai saksi menandatangani. Nah, sekarang surat kan sudah dibuat ya.
Mia dan Sari. Silakan Sari, kamu langsung minta maaf kepada Mia ya. Mia, saya ingin meminta maaf kepadamu atas segala perbuatan dan penghinaan yang saya lakukan kepadamu. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi saya minta maaf. Ya Sari, saya maafkan kamu. Iya. Selanjutnya, karena kalian sekarang sudah saling mohon maaf dan dimaafkan, sekarang kalian selanjutnya kembali ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti penerapan budaya positif, terutama pada proses pembuatan kesepakatan kelas, saya merasa terlibat dengan perubahan kelas, sehingga saya merasa harus turut bertanggung jawab dalam penegakan kedisiplinan di kelas. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas, semua murid bisa mentaati kesepakatan kelas. Saya merasa bahwa tata tertib kelas atau kesepakatan kelas ini perlu melibatkan siswa agar semua siswa turut merasakan pentingnya aturan di dalam kelas yang semata-mata dibuat agar saya dan teman-teman bisa belajar dengan aman, nyaman, dan tertib. Terima kasih kepada Pak Yuyu yang telah mengajarkan kedisiplinan kepada kami semua. Semoga bisa diterapkan terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disampaikan kepada yang lain, ini adalah sebagai salah satu cara pendekatan bagi guru bagaimana cara menangani permasalahan yang terjadi di sekolah. Semoga dengan cerita ini banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil oleh rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita akan memberikan pendapat tentang mengenai seorang guru ya, yang tadi tokoh seorang guru ya. Bagaimana pendapat Pak? Menurut saya, tokoh seorang guru dalam drama tersebut bersifat sebagai seorang yang berani bertanggung jawab, terus dapat menyelesaikan masalah dengan mudah, serta menjadi guru yang bisa ditiru. Ya, dan menurut saya tadi guru yang berperan itu dapat menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin dan dengan logika ya. Jadi membuat siswa-siswanya itu gak menyelesaikan masalah dengan emosi, jadi pakai logika gitu. Ya, jadi guru-guru di luar harus pakai logika ya kalau menyelesaikan masalah. Jangan pakai emosi ya. Walaupun dia salah, tapi jangan pakai emosi nanti malah dia dan dia agak sadar-sadar. Iya. Jadi hikmah yang dapat diambil selalu menghargai orang lain, menjaga ucapan, jangan sampai harus bisa menjaga ucapan, jangan sampai membuat hati orang lain itu tergores oleh kita. Karena zaman sekarang itu yang seperti itu omongan ya. Kita itu tidak boleh merendahkan orang lain karena harkat dan derajat kita di mata Allah itu sama ya guys. Jangan mentang-mentang kita punya segalanya terus kita bisa mengucilkan, merendahkan yang di bawah kita. Bisa saja kan suatu saat nanti dia bisa misalnya jadi sukses. Kan roda kehidupan itu berputar, tidak selamanya kita di bawah dan tidak selamanya kita di atas. Tapi tidak ada yang tahu kan guys. Jangan sombong dengan apa yang kamu miliki, jangan berkecil hati juga dengan kekurangan kamu. Ya, harus kita bersyukur juga untuk yang bisa merasa diri aku memang hitam, aku memang miskin, kalian bersyukur karena itu manis guys. Karena ini sudah menjadi takdir Tuhan untuk kalian harus jaga dan jangan sampai kalian tidak menghargai apa yang telah Tuhan lakukan untuk kalian. Intinya syukuri apa yang telah kalian terima, jalani saja hidup kalian. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sangat pendidik juga tenaga pendidik yang saya hormati, izinkan pada hari ini saya berbagi pengalaman saya selama mengikuti. Sekali lagi mohon maaf, di sini juga ada yang lebih pintar dari saya. Jadi murni dalam kesempatan ini saya melaksanakan tugas. Saya sedang mengikuti guru penggerak dan luar biasa ini sedikit ya, bahwa mengikuti guru penggerak ini sangat luar biasa. Banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya terima, dan saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya ikut guru penggerak ya, yang masih ada peluang, karena banyak sekali tadi wawasan. Kemudian juga terutama sekali adalah banyak bersilaturahmi dengan rekan-rekan di Kabupaten Bandung, juga se-Jawa Barat begitu. Ya, se-Indonesia bahkan ya. Jadi kita sering berinteraksi itu untuk tingkat sekarang memang seprovinsi begitu ya, seprovinsi. Mudah-mudahan nanti akan dipertemukan juga se-Indonesia gitu. Baik rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan ini sebetulnya saya kronologinya itu awalnya diajak sama Bu Haji Ella ya, Bu Haji Ella. Ayo ulang tahun 26. Ayo itu saya semangat. Ternyata pas ngajak Bu Haji Ella, nanti jenah. Jadi saya bergerak di sini bukan nasa sembarangan gitu ya. Saya mencari waktu yang tercepat saja karena ini juga diberi batas waktu gitu ya, harus segera mengumpulkan. Jadi saya dari modul 1.4 yang saya pelajari tentang budaya positif ini, di sini sebetulnya banyak sekali materinya ya, sub materinya. Dan pada kesempatan ini yang saya akan ambil adalah tentang segitiga restitusi. Mengapa demikian? Karena dari topik-topik yang ada di depan ini yang luar biasa ini, barangkali bagi saya mengenai segitiga restitusi ini adalah sesuatu yang istilahnya juga saya terus terang baru mendapatkan di grup penggerak gitu. Kalau yang lain bisa jadilah itu sudah sering juga kita kenal. Jadi makanya saya memilih yang ini saja lah gitu, untuk dibagikan bersama rekan-rekan semuanya. Baik, apa itu segitiga restitusi? Nah, sebelum ke sana saya garingan siar api kan. Cair pak, kapir lagi. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini ya. Ini saya bersama Ibu pengajar praktik, Ibu Sulistiawati, yang mengajar di SMP Dahlia, SD Dahlia. Dan Asep Saiful Firdausi ini adalah kedisiplinan itu, salah satu diantaranya adalah dengan memberikan hukuman. Nah, kalau kita bicara konsep mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi, nah di sini kita perlu mendudukan ketiga konsep ini dan memahaminya, ya seperti itu. Nah, namun dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus berpihak kepada murid ya. Kita harus menghamba bahkan pada murid. Nah, dalam rangka itu, maka bentuk hukuman itu sebetulnya bukan menjadi solusi. Kalau zaman kolonial, zaman pendidikan kita, barangkali saya juga mengalami, apalagi zaman bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih senior daripada saya, itu bisa jadi kekerasan oleh guru itu ya, berupa hukuman itu sangat nampak.
Nah itu. Nah, dalam rangka berpihak pada murid itu, maka kita harus menerapkan bentuk lain untuk menegakkan kedisiplinan itu, yaitu dengan cara konsekuensi atau restitusi. Nah, apa sih bedanya? Nah ini, kalau hukuman itu biasanya, hukuman itu kan insidental ya, biasanya kalau cicing misalkan diam di luar 1 jam. Nah kadang-kadang sesuatu yang awalnya belum disepakati, itulah hukuman. Jadi hukuman itu titik tekannya adalah pada kita dengan anak itu belum bersepakat, diberikanlah sebuah tindakan yang sifatnya itu sangat menyakiti, itulah hukuman. Ada anak misalkan tidak pakai sepatu yang sesuai dengan aturan warna hitam, diambil sepatunya, dicopot, selama 1 hari itu dia tidak bersepatu. Nah, apakah itu sebuah bentuk penegakan disiplin yang benar? Nah, ini juga perlu kita gali kembali. Apakah ini benar bisa merubah anak, bisa menegakkan disiplin kepada mereka? Nah, ini ya mengenai cara hukuman. Nah, kemudian yang kedua, kalau konsekuensi itu berarti sudah ada sebuah kesepakatan. Jadi dengan anak kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau kamu kesiangan, ini nih sanksinya. Kesiangan sekali, Bapak akan peringatkan dan secara lisan. Peringatan 2 kali dapat teguran, ketiga kali kamu harus misalkan akan dipanggil orang tuanya. Nah, kalau sudah sepakat seperti itu, kemudian anak melakukan pelanggaran, maka itulah adalah namanya konsekuensi. Konsekuensi dari dia itu melakukan pelanggaran, maka diberikanlah semacam penegakan keadilan seperti itu. Kemudian, nah kalau restitusi itu adalah sebuah pilihan. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita harus memberikan tawaran, bahkan biarkanlah anak supaya bisa berpikir, mengapa saya salah? Nah, dengan restitusi itu, yang salah itu tidak diberikan stempel salah, yang benar pun sama terangkat, tidak jadi merasa besar hati ataupun merasa menilai jelek kepada temannya yang kurang baik. Nah, itu tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah ini ya, sebentar. Nah ini adalah hal yang justru sebetulnya saya baru ketahui sekarang. Ternyata yang namanya penghargaan itu, ini penelitian yang dilakukan oleh Alfie Kohn ya, orang Jerman. Ini kata orang Arab atau orang Yahudi. Yang jelas dia orang Jerman. Dia meneliti ternyata yang namanya penghargaan itu tidak selamanya bagus, tidak selamanya baik. Bahkan ada penelitian yang berjudul dihukum dengan penghargaan. Kalau tadi Pak Mul mencontohkan misalkan siapa yang suka datang terlambat, ternyata dia adalah orang-orang yang dekat. Nah, jarak dekat itu adalah sebuah penghargaan kalau menurut saya, sebuah kelebihan. Ternyata dengan dekatnya jarak, satu sisi kita mengangkat yang ranking 1, 2, 3, tapi sudah sampai di terakhir, orang yang menerima ranking terakhir itu akan merasa bagaimana? Merasa akan terhukumi, akan merasa dia, gini yang budak kurang teh, pang goreng, pang bocel gitu ya, pang bontot, nah itu. Makanya kalau saya kemarin diberi ini sampai terakhir, apalagi kalau kejadiannya misalkan yang ngambil pertama langsung pulang, berarti nanti anu ranking terakhir teh pang terakhirna pulang ya. Kemarin kan ada orang tua yang, ibu bapak punten abdi mah aya deui bujengeun widi ti payun tah eta teh sesah nolakna. Beberapa penelitian tentang penghargaan sebagai hukuman itu adalah ternyata banyak dan kita bisa pelajari nanti, bisa mencari lebih dalam penelitian dari Alfie Kohn ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang namanya restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah sebuah pendekatan cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah ataupun di keluarga ya, termasuk di keluarga. Nah,
Dengan ini penelitiannya dari Diane Gosen ya, dia seorang perempuan nih, Diane Gosen ini. Dia meneliti, dia mengungkapkan bahwa restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dia sadar dia salah, tapi dia juga diajak berpikir supaya dia bisa mencari solusinya sendiri. Jadi ketika anak itu misalkan bolos sekolah contohnya, ini yang saya praktekkan di video ya, itu adalah yang bolos. Yang bolos itu kan, nah kita tidak bisa mencap secepat mungkin gitu ya, kita dekati dulu apa penyebabnya. Bisa jadi dia bolos itu karena bukan dia malas, tetapi karena dia takut dengan guru, takut dengan murid. Nah maka ketika misalkan takut dengan murid, salah seorang murid, maka dia ditawarkan oleh kita bagaimana supaya kamu tidak bolos lagi, maka dia disuruh berpikir agar masalahnya itu bisa diselesaikan. Menentukan keputusannya harus bagaimana nih mengatasi masalah itu. Nah, kemudian, nah inilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini, jadi ada 3 bentuk, ada 3 cara dalam pendekatan segitiga restitusi ini ya. Yang pertama itu adalah, ini di bagian dasar menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita menghadapi ada siswa, ada murid yang ternyata misalnya dia selalu kesalahan, supaya dikembalikan lagi kesalahannya, identitasnya itu diangkat lagi. Kamu sebetulnya bisa lebih baik lagi dari ini kalau kita berikan arahan. Ketika ada murid yang suka memukul misalkan ya, kita bisa mengatakan kamu sebetulnya bisa lebih jahat lagi misalkan melakukan kegiatan ini, namun tahu tidak resikonya seperti apa. Nah, mulai diajak berpikir, distabilkan dulu nih, dia itu asalnya salah, tapi kamu jangan merasa rendah hati atau jangan merasa bersalah, karena misalkan dulu Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tetapi dari permasalahan itu kita bisa menjadi lebih dewasa. Nah, diajaklah mereka berpikir seperti itu, sehingga dari yang tadinya dia merasa bersalah, kemudian diangkat bahwa masalah ini pasti bisa ada solusinya gitu. Nah, distabilkanlah identitasnya. Kemudian tadi Bapak melihat kamu mencontek, bagus tidak mencontek itu? Tanya. Jangan langsung dijudge gitu ya. Tetapi diberikan dulu validasi tindakan, bagus tidak perbuatan itu, bagus tidak bolos itu, bagus tidak misalkan membuli itu. Nah, dia supaya berpikir. Kemudian langkah yang ketiga di segitiga atau di sisi yang lainnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau keyakinan ini adalah menyangkut tentang nilai atau motivasi intrinsik, bahwa setiap orang, setiap murid berbuat itu sesuai dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi ketika ada seorang murid yang suka membuli, maka tanyakanlah, nah tahu tidak bahwa membuli itu kurang baik? Apakah kamu tahu dengan nilai keyakinan yang kamu yakini bahwa menghina itu misalkan bisa merendahkan orang lain, bisa mencederai orang lain? Nah, mulai keyakinannya, tahu tidak orang lain yang dihina itu bagaimana? Misalkan dia menjawab ya harga diri pasti akan itu. Nah, salah satu motivasi intrinsik, nilai yang ada ketika seseorang itu berbuat diantaranya adalah kan ingin misalkan apa? Tapi kesalahan ini pasti bisa diperbaiki. Nah, dia bisa mengangkat, itu menstabilkan identitas. Kalau validasi kita tanya, nah perbuatan kamu ini benar salah? Divalidasi dulu, biar mereka menjawab, iya Pak saya salah. Nah, jadi jangan keluar dari diri kita, kamu sudah salah. Pokoknya kamu benar-benar kamu mesti dicap ke Bapak, kamu mah tukang usil misalkan.
Nah ini yang harus dihindari. Kemudian kalau mendengar keyakinan, nah tanya keyakinan, tahu nggak nah peraturannya? Ini menyangkut keyakinan. Apalagi kalau masuk ke ranah agama. Nah, kita belajar itu bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tapi kita belajar itu karena tuntunan agama. Kita belajar itu supaya pintar. Bahkan mengamalkan dalil agama, misalnya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil hadis beja-beja gitu. Jadi kalau di dalam Rasul dalam majelis mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, yuballighi syahidah, yang hadir harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ulah disebutkan ilmu teh. Nah, inilah sifat tabligh yang harus dimiliki oleh kita, yang merupakan sifat dari Nabi gitu. Jadi tabligh, jangan sebaliknya disebutkan ilmu teh, ya ulah dibaca-baca batur ya. Lepar lamun batur apalun urang ke mau menang fulus. Langkahnya sudah dilaksanakan meskipun belum runut, tetapi teori restitusi, segitiga restitusi ini baru sekarang saya juga, sehingga ini semakin memuakkan lah gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua juga bisa merasakan bahwa tentang segitiga restitusi itu pada dasarnya adalah salah satu cara pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang kita hadapi di kelas, di sekolah ataupun di rumah. Ini juga bisa diterapkan di rumah gitu ya, ketika kita melihat atau mendapati anak kita misalnya melakukan kesalahan, ya coba dekati dengan ini, jangan langsung dijudge gitu ya. Di sini kasusnya yang saya di sini masih muter ya, mungkin karena jaringan, di sini karena pakai Canva jadi harus online. Yang pertama kasusnya itu adalah tentang anak yang bolos. Nah, anak bolos didekati, ditanya apa penyebabnya. Oh, ternyata dalam kasus yang saya alami ini, anak yang bolos ini ternyata dia itu bolos karena dibunuh. Mengkonfirmasi. Inilah yang harus kita lakukan, adalah mengkonfirmasi. Ini si A mengatakan demikian, si B mengatakan demikian. Ini masalahnya beririsan. Maka kita pertemukan, nah ini benar tidak? Cerita ini seperti ini seperti ini. Oh, ternyata sudah benar. Nah, baru setelah benar, barulah kita mengambil kesimpulan bagaimana harus menyelesaikannya, mendamaikan dua anak itu. Nah, ini hanya karena mudah, gitu ya. Dan waktu juga mohon maaf sudah lebih. Jadi untuk tayangannya karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga sebagian sudah melihat, sudah menonton, bahkan sudah berkomentar di line YouTube saya, di channel YouTube saya. Dan mudah-mudahan acara seperti itu adalah sebagai salah satu bentuk cara kita menyelesaikan masalah dengan restitusi. Jadi dengan restitusi kita menyelesaikan masalah itu dengan win-win solution gitu ya. Tidak ada yang direndahkan, tapi yang salah menang, yang tidak salah juga menang gitu. Jadi tidak ada yang merasa tersakiti, merasa terhubung. Itulah restitusi yang utamanya seperti itu. Bapak dan Ibu, barangkali karena keterbatasan waktu, boleh ada pertanyaan? Mungkin ada satu atau dua orang, silakan kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Pak Yuyu terkait dengan reward dan punishment. Kesimpulannya, bolehkah reward dan punishment tersebut kita terapkan di kelas? Terima kasih. Iya, terima kasih, pandang luar biasa pada dua masalah itu, reward atau punishment. Kalau yang baik itu, nah dalam penelitian tadi ya Alfikon itu dia menyebutkan bahwa jangan sampai salah ketika memberikan penghargaan, karena penghargaan itu bisa, yang tadi penelitiannya, bisa menjadi penghambat kemajuan, bisa menjadi penghukum bagi orang lain, bisa menjadikan orang yang diberi hadiah itu banyak melakukan kesalahan gitu. Itu dari penelitian Alfikon. Jadi boleh dilakukan reward, tetapi jangan sampai salah memberikannya.
Karena ketika kita terlalu sering memberi hadiah, maka anak akan cenderung dia berbuat itu, kecenderungan motivasinya itu eksternal, bukan intrinsik. Jadi kan saya mah karena bapak ibu ya sebenarnya hadiah ya, jadi saya semangat. Nah, itu adalah sebuah kesalahan kaum apikon. Yang benar itu anak harusnya dia belajar dengan baik, dia belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah karena motivasi intrinsik yang lahir dari dirinya. Itu barangkali kalau dari bacaan yang saya peroleh dari modul ini, begitu Pak kurang lebih. Jadi boleh ya? Jadi kalau reward boleh, tapi tadi harus hati-hati. Contoh jangan sampai keseringan. Kalau terlalu sering nanti anak tadi mungkin harus kali-kali. Tapi kalau punishment tadi harus dihindari. Kalau bisa kita melakukannya sudah masuk pada tingkat yang kedua adalah konsekuensi atau restitusi. Jadi punishment tidak boleh? Ya, punishment itu Boleh. harus dihindari. Harus dihindari. Harus dihindari. Ya kalau menurut ini ya tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Jadi yang harus dilakukan oleh kita sekarang itu adalah konsekuensi atau restitusi. Saya masih teringat ketika kecil saya, dulu ketika tidak mau mandi, maka orang tua bilang begini, tidak mandi, untuk mandi ditunjuk, ayah deh gerak mandi, guys mandi diberi permen. Itu kan punishment dan reward seterusnya. Ya, betul Pak. Dan saya juga berdiskusi dengan fasilitator, dengan instruktur itu tentang bahwa saya termasuk waktu diskusi saya termasuk yang bahwa hukuman konsekuensi ada cara yang lebih baik, yaitu konsekuensi atau restitusi. Kalau ada cara yang lebih baik, mengapa kita melakukan yang buruk itu seperti itu? Jawaban dari instruktur. Kalau kejeraannya gimana tuh? Nah, Kalau kejeraan, kalau kita dikasih hukum kejeraan ke anak tersebut, ini kelihatannya ya, sebagai penanggulangannya lah, penanggulangan supaya ada kejeraan. Bagaimana supaya anak jerah gitu ya? Kalau dihukum biasanya anaknya jadi jerah, tetapi hati-hati, anak itu jerah bisa jadi dia menyimpan dendam. Bisa seperti itu kantor. Ayo kamu kemayam dicapai kamu. Malah gurunya yang Pakainya jadi ham yang punya. Iya betul. Iya. Mengapa sih orang zaman kolonial sebutnya? Kan orang bapak saya juga menceritakan, wah sampai di bawah di rumah gitu ya ketika belajar itu. Tapi dari pintar, bapak saya pintar. Banyak yang pintar, tapi bisa jadi di luar sana selain yang pintar ada, mungkin korbannya lebih banyak Pak gitu. Tuh, itu mah kalau saya bicara orang tua saya, kalau bapak saya itu termasuk yang berhasil, kalau ibu saya justru termasuk ketika dihukum itu dia akhirnya tidak mau sekolah dan hanya sampai kelas 4 SD waktu itu penuturan ibu saya. Jadi dia punya ijazah SD. Itu karena apa? Dihukum. Tidak berhasil. Jadi saya punya sampel 2 ya. Itu seperti itu barangkali. Mohon maaf nih kalau jawabannya kurang memuaskan Pak dia. Jadi itulah kalau secara teori kita harus berbuat yang ideal, mungkin gitulah. Ideal kan satu konsekuensi ya nama. Jadi biar anaknya tidak menyimpan dendam, anak diajak berpikir supaya mereka lebih dewasa. Dia berubah itu karena kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena intimidasi, atau juga bukan karena hadiah, tapi karena kesadaran. Itu barangkali poin pentingnya dari pemaparan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, ya kesalahan kalau tadi soal penuturan yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau saya sebagai manusia biasa tempatnya kesalahan. Sekian dan terima kasih. Ya ke ayat terima kasih di dia dengan kayak menilai terima kasih. Tak selesai ini. Selesai alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Punten Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan presentasi yang telah dipaparkan oleh Bapak Yuyu, jadi saya lebih mengenal lagi apa itu segitiga restitusi. Yang mana saya jadi tahu bagaimana cara saya menghadapi masalah di kelas dan juga hal yang dapat saya lakukan dalam menghadapi berbagai macam masalah di kelas. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih Pak Yuyu atas ilmunya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak pemaparan materi dari Pak Yuyu tentang segitiga restitusi, saya menjadi tahu dan lebih paham tentang bagaimana cara menangani permasalahan yang terjadi pada siswa. Selama ini saya menangani permasalahan atau kasus yang terjadi pada siswa itu dengan cara yang biasa saja. Namun setelah saya menyimak pemaparan dari beliau, saya menjadi tahu bagaimana cara menangani permasalahan yang terjadi pada siswa. Bukan dengan cara yang biasa, namun dengan cara yang terbaik, yang tidak merugikan salah satu pihak. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yuyu atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih berlipat-lipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyu Wahyudin, CGP Angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan mempraktekannya di kelas serta di sekolah secara umum, ada beberapa catatan yang menjadi refleksi bagi saya, terutama dalam kegiatan aksi nyata. Dalam penerapan budaya positif, pada dasarnya budaya positif, kedisiplinan sudah terbentuk sejak awal. Adapun setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali ilmu, wawasan, dan pengalaman terkait isi dari modul ini. Modul 1.4 ini diantaranya menguraikan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun yang sudah saya terapkan di sekolah secara khusus adalah mengenai disiplin positif, tentang pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan juga praktik segitiga restitusi. Nah, berbekal dari praktik ini, kemudian saya membuat aksi nyata melalui sosialisasi ataupun diseminasi kepada guru-guru SMP Negeri 1 Cimaung. Alhamdulillah, kegiatan seminar atau diseminasinya terlaksana pada tanggal 29 Desember 2022 menjelang libur semester. Catatan dari pengalaman ini, pertama, bahwa yang namanya disiplin positif itu perlu segera dilaksanakan dan diwujudkan.
Adapun dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan proses, tidak bisa hanya sekali. Maka guru dalam menegakkan disiplin harus senantiasa mengingatkan, mengulang agar mereka akhirnya menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa tentu saja maka nanti akan menjadi sebuah kesadaran secara kolektif. Mudah-mudahan saja melalui praktik segitiga restitusi, melalui pembuatan kesepakatan kelas, secara pengalaman, alhamdulillah saya bertambah dan murid-murid saya pun alhamdulillah bisa mengikuti, menikmati dan merasakan bagaimana dampaknya. Semoga kedepannya disiplin positif ini benar-benar menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan secara merata di SMP Negeri 1 Cimaung, Kabupaten Bandung. Semoga saja itu yang menjadi harapan saya dan harapan tentu saja komponen-komponen di SMP Negeri 1 Cimaung. Terima kasih. Demikian refleksinya. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi rekan-rekan guru dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.